Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 1811010033, mahasiswa kelas L semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, ini adalah video tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indriasari MPD, yang mana pertanyaannya adalah deskripsikan seperti apa sih potret pendidikan pesantren tradisional dan pesantren modern. Baiklah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwasanya pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan ya, yang mana di sana para siswanya atau santrinya itu tinggal di dalam pondok pesantren tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang biasa disebut dengan nama kiai, yang mana mereka di sana mempunyai asrama untuk menginap dan tempat tinggal para santri-santrinya. Nah, berkaitan dengan pondok pesantren ini memang dikategorikan kepada kedua bagian, yaitu pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Mengenai seperti apa sih deskripsi potret mengenai pesantren tradisional itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Bahwasanya pondok pesantren tradisional itu bisa dikatakan pondok pesantren yang berbasis salafi, yang mana sudah memang didirikan oleh Wali Songo pada saat dulu. Kemudian pondok pesantren tradisional ini memiliki sebuah ciri-ciri, yang diantaranya yang pertama, mengkaji kitab-kitab kuning dengan sistem pengajian tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mereka menggunakan sistem pengajaran itu seperti sorogan, wetonan, dan bandongan. Kemudian yang kedua, tidak ada baturan baku dalam tatanan disiplin kesehariannya. Kemudian hukuman-hukuman atau sanksi yang dilakukan di sana itu juga bersifat non fisikal, seperti mereka bisa saja dihukum mengaji, menyapu, atau mengepel ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, dalam kesehariannya mereka harus selalu memakai sarung, peci, dan koko, yang mana itu merupakan ciri dari seorang santri. Kemudian yang keempat adalah berafiliasi kultural ke Nahdlatul Ulama atau NU dengan kekhasan fikih bermazhab Syafi'i dan akidah tauhid bermazhab Asy'ariyah atau Muturidiyah, dan mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf seperti karyanya Al-Ghazali dan lainnya. Kemudian yang kelima ada amaliyah khas seperti sholat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat witir pada bulan Ramadan. Kemudian membaca doa kunut pada saat sholat subuh, membaca tahlil pada tiap malam Jumat, peringatan Maulid Nabi atau melakukan pembacaan kitab Maulid, peringatan Isra Mi'raj, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada sistem penerimaan santrinya itu sebenarnya bisa dikatakan tanpa seleksi untuk pesantren yang tradisional, di mana setiap santri yang masuk itu bisa dikategorikan untuk besar kemungkinan langsung diterima, sedangkan penempatan kelasnya bisa disesuaikan dengan kemampuan dasar ilmu agama yang dimiliki sebelumnya. Kemudian untuk pondok pesantren modern, sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya pondok pesantren modern ini pertama kali itu dicetuskan atau dikenalkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. Nah, sebenarnya istilah modern di sini itu lebih berkonotasi pada nilai-nilai kemodernan yang positif seperti disiplin, rapi, tepat waktu, kerja keras, dan lain sebagainya. Termasuk juga nilai modern itu yang bersifat fisikal dan tergambar pada cara berpakaian santri gontor dengan simbol dasi, jas, kemudian rambut pendek ala-ala militer. Itu menunjukkan kemodernan yang sebenarnya bernilai positif juga. Kemudian berkaitan dengan seperti apa sih ciri khas pondok pesantren modern, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, mereka itu penekanan dalam menguasai bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan itu biasanya digunakan sebagai bahasa untuk percakapan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, mereka memakai buku-buku literatur bahasa Arab yang kontemporer, artinya bukan klasik ataupun seperti kitab kuning seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki sekolah formal di bawah kurikulum pendidikan nasional atau Kementerian Agama. Jadi, ada SD atau MI, MTS, MA, maupun jenjang-jenjang perguruan tingginya. Kemudian yang keempat, mereka itu dalam sistem pengajarannya bisa dikatakan tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan yang ada di pondok pesantren tradisional. Kemudian yang kelima, mereka memiliki disiplin yang kuat dalam mengatur semua santri-santrinya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan sistem kaderisasi pengurus. Dan yang terakhir, biasanya banyak alumninya itu melanjutkan pendidikannya itu di luar negeri seperti Al-Azhar Kairo, Madinah University, International Islamic University of Malaysia, dan Amsterdam, dan lain-lain sih. Jadi bisa dikatakan mengenai dua hal ini terbilang cukup signifikan perbedaan antara pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.